Setiap hari hidup kita ini menjadi amal-amal ibadah, di antaranya paling banyak sia-sia ini adalah tidur yang sia-sia. Maka alhamdulillahirabbil alamin, tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak berdoa, besok paginya sudah keras badan kita. Sudah keras, sudah tidak bergerak lagi. Kata orang, bangun cek. Jo, bangun Jo. Tahu-tahu lah keras badan kan. Besok pagi ada bunyi beduk panjang, ya. Inilah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada umatnya bahwa umri ahmaru ummati sittin wa sab'in wa qalil. Kata Rasulullah, sesungguhnya umur umatku di akhir zaman ini sangat pendek-pendek. Berapa umurnya? Sittin wa sab'in wa qalilun, 60-70 tahun. Wa qalilun, dan sedikit sekali yang sampai ke sana. Jadi benar kata Rasulullah ini, memang umur umat akhir zaman ini panjang-panjang. Coba kita pernah nggak dengarkan bahwa ketika subuh hari ini diucapkan yang telah meninggal dunia Fulan bin Fulan umur 100 tahun. Pernah nggak kita dengar ya? Pernah, tapi jarang. Sekali mungkin 100 setahun ya. Telah meninggal Fulan bin Fulan umur 120 tahun. Pernah nggak? Tidak pernah. Yang adanya telah meninggal dunia Fulan bin Fulan umur 40, 50, 60. Nah, itu benar kata Rasulullah, sittin wa sab'in wa qalilun. Sesungguhnya umur umatku ini adalah 60-70 tahun dan sedikit sekali yang sampai ke sana. Maka tanda-tandanya sudah banyak. 40 tahun lah kena stroke, 50 tahun lah kena jantung, 65 tahun lah kena segala macam penyakit, 65 tahun innalillah, 70 tahun lah dalam tanah. Maka inilah umur umat Rasulullah ini sangat pendek. Maka umur yang pendek ini selalu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala, banyak orang ini setiap hari sangat pandai menghitung daripada hasil-hasil dunianya. Suatu contohnya di pagi hari ini, kalau kata Rasulullah, umatku tahu daripada pahala daripada salat subuh ini, maka kata Rasulullah, umatku ini akan pergi ke masjid ini dengan merangkak-rangkak. Jadi dia akan pergi ke masjid ini dengan merangkak-rangkak. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya daripada salat subuh. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa apabila salat subuh umat Islam pada hari ini sama seperti dengan salat Jumatnya, maka itu tanda-tanda kemenangan umat Islam. Tapi hari ini Pak sedih Pak, salat subuh kita Pak. Sedih. Kadang-kadang azan ini sudah berbagai macam lagu. Ada lagu Sobah, ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Nahwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengarnya ini bukan dibangun tidur, malah nuang dari selimutnya. Kata kawan mantap azam kawan. Tahu-tahu kata malaikat ini kerizit, rupanya lagi kencing baik, sudah kencing tidur lagi. Jadi Masya Allah, semakin merdu azannya, semakin orang tidur hari ini. Karena dia tidak tahu bahwa di dalam salat subuh itu ada pahala. Rak'ataini fil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh dikatakan salat fajar, itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu bukan khairum minad dunya, bukan lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau hari ini Pak, orang pergi ke TI, misalnya orang Sinar Baru nih, dia pergi ke TI, dia pulang dari TI itu dapat timah 100 ton, masih kalah dengan orang salat berjamaah di masjid. Dia dapatnya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau hari ini orang pergi ke kebun sawit, dapat sawit 100 ton, maka dia masih kalah dengan orang salat berjamaah di masjid. Dia sudah dapatkan yaitu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Ini bukan sajak, bukan syair Pak. Ini hadis Nabi. Rak'ataini fil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi memang berat. Maka kata Rasulullah, andaikan umatku tahu daripada pahala salat subuh, maka dia akan pergi ke masjid dengan merangkak-rangkak. Bagaimana merangkak-rangkak? Yaitu dengan berjalan menggunakan kaki dan tangan. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikisahkan dalam cerita dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi yang buta, dia tua renta, umurnya sudah ratusan tahun, dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku adalah
Abdullah Ummi Maktum, mataku buta ya Rasulullah. Apakah aku ini harus salat di masjid ya Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya kepada orang buta tadi, ya Abdullah Ummi Maktum, hal anta asma'ul azan? Apakah engkau mendengar azan? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah dengan jawab dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dengan kasih sayang Rasulullah menjawab, aku tidak menerima keringanan bagimu untuk mengerjakan salat di rumah. Ya Rasulullah, aku ini buta ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kalau engkau mendengar azan, usahakan engkau mendatangkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, Ummi Maktum yang buta ini ketika mendengar azan, hayya 'alal falah, maka Ummi Maktum ini Masya Allah, dia berjalan menuju rumah Allah sampai puluhan tahun, sampai dia wafat dalam keadaan buta. Dia selalu istiqomah mengerjakan salat di masjid berjamaah dengan berjamaah. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita yang matanya kita ini mencelak? Mata kita kadang-kadang tubuh kita kuat, makan kita juga kuat, mata kita bisa melihat. Masya Allah, kita tidak bisa menyempatkan diri kita untuk melangkahkan kaki kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Rasulullah, barang siapa yang mendengar azan kemudian dia berwudu dengan sempurna, dia melangkahkan kakinya di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah-langkah kakinya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Lalu dia masuk masjid, Allahumma ftahli afwal rahmatik, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya juga lebih besar daripada salat berjamaah di rumah, atau lebih besar pahala salat adalah di masjidnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditawarkan, Pak, Bapak mau sawit 1 kilo apa 27 kilo? Atau Bapak mau timah 1 kilo atau 27 kilo? Pasti semua sini menjawab, saya akan mengambil timah yang 27 kilo Pak Ustaz. Saya akan mengambil sawit yang 27 kilo. Tapi kenapa hari ini ditawar 1 derajat dibandingkan 27 derajat? Orang masih mengambil 1 derajat, masih banyak sholat di rumah. Padahal sholat di rumah ini, mohon maaf Bapak-bapak, kalau wudhu kita benar, kalau bacaan kita benar. Saya kemarin bersama Syekh Husain Ali Jaber, Pak, 1 minggu berjalan bersamanya. Saya tes Al-Fatihah saya. Al-Fatihah kamu masih salah 3 katanya. Yang salahnya iyyaka salah. Iyyaka, yang betulnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi salahnya di huruf ain katanya. Kalau kamu nyebut huruf hamzah, maka artinya kepada kepiting kita menyembah, bukan kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang sholat di rumah? Bagaimana bacaan kita? Apakah sholat kita ini 1 derajat? Belum tentu diterima. Belum wudhunya sempurna. Kadang-kadang maaf, kita menghadap Allah nih, baju kadang-kadang kantip, mandi dak, kadang-kadang celana kita kadang-kadang ganti-ganti kan? Masya Allah. Nah, maka disinilah Rasulullah SAW menyuruh kita sholat di masjid berjamaah. Bahkan berjamaah ini Masya Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa an yakuna minal muhtadun. Hadirin Allah, yang artinya innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi di sini Pak, masjid-masjid ini jamak Pak, bukan innama ya'muru masajidallah. Ini masjid. Jadi masa ini ada huruf alif di huruf sin ini, maknanya adalah jamak. Artinya kita boleh memakmurkan masjid dimanapun kita berada. Kalau misalnya ayat ini innama ya'muru masjid, itu kita hanya disuruh memakmurkan masjid kita di rumah, di kampung kita saja. Tapi ayat ini innama ya'muru masa itu adalah huruf alif di atas masajidallah, artinya jamak. Di masjid manapun kita boleh memakmurkan masjid orang. Salah satunya di Madinah dan Mekah. Tapi kalau kita tidak boleh memakmurkan masjid Mekah, misalnya ditutup masjid Mekah, di Madinah pun ditutup, bagaimana kita mau umroh? Bagaimana kita mau sholat di Raudhah? Bagaimana kita mau tawaf? Maka kalau suasananya ditutup, maka begitulah dimanapun kita boleh memakmurkan masjid-masjid. Bahkan ayat ini menjelaskan innama ya'muru masajidallah, barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, dialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tafsir ayat ini kita tanya, man amana billah,
Jadi kalau orang tidak pernah ke masjid, maka ditanyakan keimanannya. Jadi kalau orang tidak suka ke masjid ditanya dia beriman, marah dia Pak, mau parang di rumah. Jangan tidak beriman, aku tetap pakai parang katanya kan. Nah, tapi yang jadi masalahnya orang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah memenuhi panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak pernah dia datang ke masjid. Tidak pernah dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, nanti suatu saat kamu akan saya panggil dengan secara paksa. Bagaimana dia manggilnya? Wa basyiris sabirin alladzina idza asaba lahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dipanggil Allah dengan paksa. Bagaimana manggilnya? Yang tadinya tidak pernah ke masjid, tidak pernah memenuhi panggilan Allah, dipanggil. Tapi dipanggilnya bukan jalan kaki sendiri, digotong kawan. Digotong kawan. Dan luar biasa yang dahsyatnya, orang ini sholatnya saf paling depan. Saf paling depan sholatnya, tapi dia bukan sholat, tapi disolati orang. Nah, inilah penyesalan orang ini, tidak ada manfaatnya penyesalan. Bahkan dikatakan ketika dibawa ke masjid dia berteriak, Allahu Akbar, saya mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Dalam sebuah riwayat dia teriak, dia malu. Kenapa dia malu? Dulu dipanggil sehari 5 kali, dia tidak pernah memenuhi panggilan masjid ini. Tapi ketika dia wafat, dia mau mendatangi masjid ini. Malunya luar biasa. Sama juga dengan Pak Sukandi misalnya. Pak Pengulu memanggil saya, Pak Ustaz, main ke rumah saya Pak Ustaz. Dipanggil di pagi hari. Kata saya, maaf Pak Sukandi, saya sibuk, banyak gawi. Dipanggil lagi di zuhur, di pagi jam 12. Main Pak Ustaz, di rumah saya ada kopi gula. Ya ngopi. Kataku, maaf Pak Sukandi, saya lagi sibuk. Dipanggil lagi sore hari, main dia Pak Ustaz Yasir. Pak Ustaz kok. Saya bilang maaf Pak, punya tengah sibuk banyak gawe Pak. Panggil lagi sore hari, maghrib. Masya Allah, sorry aku tengah sibuk. Sampai setiap hari, sehari 5 kali dipanggil saya. Suatu saat saya ini ada perlu mau ke rumah Pak Sukandi. Setahun yang lalu dia manggil saya setiap hari. Assalamualaikum. Dibukanya Pak Sukandi rumahnya. Maka apa yang terjadi? Dia lihatnya ternyata wajah Pak Ustaz Yasir. Begitu dua kemungkinan. Kalau nggak marah, saya diusir sama beliau. Kenapa? Taipau. Tiap hari ku manggil kali. Setiap hari ku manggil kali. Dah suapan ka datang. Nikah dia datang ke rumah nak perlu nak anak nikah. Baru kan datang. Hendak disiram kayak panas ada jalan. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia panggil kita, ayyalal falah. Hayyalal falah, mari menuju kemenangan. Tapi kita tidak mau menang, kita mau kalah. Maka ketika wafatnya kita dibawa ke rumah Allah, maka kita malu dan malunya luar biasa karena di rumah Allah ini ada penjaga-penjaganya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang saya baca tadi. Surat As-Sajdah yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika malam Jumat. Rasulullah istiqomah membaca surat As-Sajdah dan Rasulullah selalu melaksanakan sujud sajadah. Maknanya sujud sajadah ini adalah ketika Rasulullah sujud, maka kata setan, celakalah aku. Karena umat Rasulullah sudah sujud semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sunahnya kalau kita hafal surat ini Pak, kita baca setiap malam Jumat karena luar biasa pahala sujud sajadah ini, luar biasa keberkahannya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika saya baca surat tadi, walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini maknanya ayat ini menjelaskan bahwa saya jelaskan tadi banyak orang yang tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau ke masjid, tidak mau baca Quran, tidak mau ikut taklim, dia menyesal Pak. Penyesalannya Allah jelaskan dalam surat Sajdah tadi, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Apabila kamu lihat orang-orang yang zalim, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mendatangi rumah-rumah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, didatangi sahabat-sahabat kami misalnya, assalamualaikum. Ya kami ini Pak di sini itikaf ini sebenarnya pertama kepada diri kami dulu, memperbaiki diri kami. Yang kedua baru mengingatkan saudara-saudara kami yang belum sholat, yang belum ke masjid. Maka kami ini mendatangi rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kadang-kadang maaf Pak, ketika datang di rumah nih, kadang-kadang orang tak senang, por dia tutup orang pintu. Usah pula sudah sholat, ikatlah katanya.
Ada lagi kadang-kadang ketika buka pintu disiram kawan kiai. Nah, kawan-kawan yang jauh lah ini, yang itikaf ini, kadang-kadang ada yang datang ke rumah ini, orang tutup pintu berhari-hari tidak keluar, dia takut kan. Kadang-kadang ada juga yang sampai mengusir daripada jemaah ini. Masya Allah, na'udzubillah. Maka hari ini Allah SWT, kita menganggap bahwa itu adalah sunnah Nabi SAW. Kalau baru disiram ke air, kalau baru dilimpa ditutup pintu, itu baru belum ada apa-apanya dibanding dengan perjuangan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah dulu ketika dakwah dipasang dengan duri, ketika dipasang dengan duri sampai kaki Rasulullah sampai berdarah. Kalau kawan-kawannya tidak di kaki berdarah, kawannya palingnya dilempar kayak roti, kadang dilempar kayak pisang. Semalam tuh pisang ketak di sini kan. Masya Allah, berkah. Maka demikian Allah SWT, maka Rasulullah ini kurang puas mereka memasang duri. Mereka bilang Rasulullah, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dibilang lagi orang gila. Kalau saya hari ini dakwah dibilang orang gila, pulang lempar batu kepala kita. Kalau terletek ku ceramahkan bilang orang gila. Tapi Rasulullah SAW ketika dibilang orang gila, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Didoakan oleh Rasulullah, moga-moga orang ini dapat hidayah. Padahal ketika di Taif ini, Rasulullah SAW didatangi Jibril, wahai Muhammad, bagaimana aku hancurkan Taif ini, ku belah atau ku gulung Taif ini, karena mereka ini sudah kurang ajar, sudah dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran unta, dibilang orang gila sampai kaki Rasulullah berdarah. Maka kata Jibril, ku gulung saja. Maka Jibril ini kalau dia menggulung Taif ini, bayangkan dalam sebuah riwayat sayapnya Jibril ini dari barat sampai ke timur. Kalau dia menggulung Taif itu tak jadi apa, Taif jadi pipik kan? Maka kata Rasulullah, jangan ya Jibril, mereka tidak paham. Allahumma di qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah. Maka alhamdulillah sekarang ini penduduk Taif ini semuanya sudah beragama Islam, anak-anaknya juga hafiz Quran dan semua jadi penduduk muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dulu kata Rasulullah, bantailah Jibril, hancurkan Taif ini. Maka apa yang terjadi? Penduduk Taif banyak yang wafat dan tidak ada manfaatnya. Inilah dasarnya dakwah Rasulullah. Walaupun dilempar batu, dibilang orang gile, tetap mendoakan agar orang-orang dapat hidayah. Maka kami ini Pak menurut daripada Rasulullah, mendatangi umat. Kadang-kadang kasihan Pak, orang di kampung kita ini ada Pak yang tidak pernah ke masjid sampai dia mati. Sampai dia mati. Nah inilah kawan-kawan jemaah ini mendatangi mereka. Kadang-kadang ada orang tidak ke masjid ini, ada penduduk kampung ini misal ada yang tidak serak, ada yang misalnya segala macam lah, berbagai macam masalah. Nah maka dengan itulah kawan-kawan jemaah ini mendatangi dengan mudah-mudahan dengan hidayah Allah SWT. Maka dakwah ini bukan kita harus di rumah atau di tempat ini, tapi kita mendatangi umat. Seperti Rasulullah mendatangi umatnya. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, sembahlah Allah, kamu akan beruntung. Begitulah kami daripada kawan-kawan jemaah ini sering menjauhlah mendatangi saudara-saudara kami agar mereka ini mudah-mudahan dapat hidayah, mau datang ke masjid, mau mengamalkan Islam. Kadang-kadang banyak saudara-saudara kita ini yang kadang-kadang sholat pun dia tahu, baca Quran huruf alif, nyebut syahadat asyhadu alla asyhadu an. Pak Naib tuh tahu tuh kalau orang disuruh baca syahadat sebelum nikah setengah mati ngajar, apalagi nyuruhnya sholat kan, apalagi nyuruhnya baca Quran. Nah dengan ada metode itikaf ini, kalau orang itu datang ke masjid ini ikut deh sehari 2 hari, insya Allah dia bisa ikut belajar sholat, ikut belajar ngaji, bahkan lebih dasar lagi bisa belajar Quran dan bisa nanti menghafal Quran, dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Banyak Pak yang ikut jemaah kami ini dulunya ya orang yang tidak renang lah, kata orang tidak renang nih, orang mabuk, orang gila mabuk lah bahasa kita ya kan. Dia sholat, tidak sholat ke masjid apa. Setelah ikut nih masya Allah, baca nangis Pak nih Pak. Sekali azannya Allahu Akbar, nya ada tak apalah, pokoknya lah ke masjid. Nya dulu tak pada halnya ini kayak botol. Sekali azan sekarang lah ke masjid, masya Allah. Habis ke masjid dia sholat, dia zikir, dia baca Quran, barunya pulang. Inilah luar biasanya, bukan kami membanggakan, tapi ini adalah suatu metode dakwah di akhir zaman, mengajak orang untuk bersedekah, beritikaf di masjid, tunda dulu aktivitas dunia. Maka kalau dia tunda aktivitas dunia, dia korban dirinya dengan harta dirinya, ikut pelan-pelan belajar. Kalau belajar ngaji, insya Allah saya baca ngajarnya. Belajar sholat ada Ustaz Amin, belajar zikir ada Ustaz Subhan, belajar misal badan pegel-pegel ini ada Habib Ali. Banyak macam-macam sini. Insya Allah lengkap di sini Pak, lengkap.
lengkap. Kalau yang pajak ngaji tajwid, pajak ngaji jarak, lengkap di sini. Maka ikutlah kami kalau ada waktu.